Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi ini kita Pagi, akan Bu. melanjutkan Pagi, Bu. praktek peer teaching ya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Masih sehat? Masih semangat? Sehat. Baik, kita pagi ini kita akan sesi pertama akan melihat penampilan Bu Nurtati dan Bu Dona nanti. Ya, kemudian baru kita lanjut sesi kedua Bu Nofri sama Bu Hasjum. Sudah ada kan Bu Wiwin ya? Selamat pagi Bu Eni. Alhamdulillah. Ya, Bu Eni sehat. kita semua sehat-sehat. Oke, kita bisa mulai. Ya, silakan Bu Nurtati. Oke, baik Bu. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dona, dipersilakan Bu Dona. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kabar, semuanya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makanan yang bergizi, suplemen multivitamin juga tuh kalau perlu. Dan ingat 3M ya. Bu. 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan. Apa lagi? Menjaga jarak Bu, menjaga jarak. Ya, menjaga jarak Bu. Ya, jangan rapat-rapat ya. Hati-hati. Nah, udah ada ini, udah isi absennya di Google. Sudah Bu. Classroom. Sudah, Bu. Share itu. Sudah Bu. Ya. Sepertinya masih ada yang belum masuk nih. Kurang 2 ya? Tadi belum masuk nak Bu. Tadi. Oh iya. Dia ke Ya. kantor. Iyalah, nanti kita tunggu aja nanti Sadinya masuk ya. Nah, untuk lebih semangatnya, marilah kita nyanyi dulu ya, biar kita semangat. 45, mengingat pejuang. Doa dulu Bu. Kita belum doa lagi Bu. Oh iya, baiklah. Sebelumnya, marilah kita berdoa dipimpin oleh Nurtati ya. Silakan Nurtati, pimpin doanya dulu. Oke Bu, terima kasih Bu. Teman-teman, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah, semoga kita sehat selalu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk lebih semangatnya, mari kita nyanyikan Indonesia Raya dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Tunggu dulu Tati, ulang lagi Bu, ulang lagi. Ya, semangat. Oke, ya Bu. Ada yang Semangat, takut ya? Ada yang tak semangat hari ini? Yona Bu, Yona. Ada yang belum sarapan? Semangat Bu, semangat. Sudah Bu. Ya. Udah Bu, udah sarapan. Yang nggak semangat tuh bukannya belum sarapan tuh ya. Nanti jangan lupa sarapan dulu sebelum Ya, masuk. Bu. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ikatan ion kan? Masih ingat? Ya Bu, saya masih ingat. Apa itu ikatan ion, Nurtati? Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk dari logam Bu. Logam sama non logam Bu. Logam sama Ada yang melepaskan elektron, ada yang menerima elektron Bu. Itu ikatan logam, ikatan ion Bu. Betul, Riona? Iya Bu. Tadi WA saya Bu, makanya saya agak apa tadi Bu, ikatan logam Bu, ikatan ion Bu. Betul nggak apa yang dibilang Nurtati? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non logam karena sudah terima elektron. Betul Bu. Ayah Bu.
Ya, betul. Ya, Sadi, apa Ada menurut Ikatan ion itu, Bu, ikatan yang terjadi satu atom memberi elektron, melepaskan elektron. Yang satunya lagi dia menerima elektron. Nah, macam orang kaya sama orang miskin loh, Bu. Yang satu ngasih, yang satu menerima. Jadilah dia berpasang-pasangan, berdampingan hidupnya, pegang-pegangan. Ya, bagus ya. Kok pegang-pegangan yang dipikirkan Sadi ini? Oh iya, Sadinya suka pegangan nih. Kenapa dia berikatan ion? Karena ada gaya tarik menarik antara beda muatan ya. Unsur-unsur di alam ini sangat banyak ya. Untuk mencapai kestabilannya dia akan berikatan ya. Nah, selain ikatan ion, unsur-unsur lain yang tidak ada juga yang tidak dapat berikatan ion. Nah, dia tidak mau menyerahkan elektronnya dan tidak mau juga menerima elektron dari atom lain. Suara Ibu putus-putus, Bu. Ya, dengar? Jelas? Jelas Bu, jelas kok. Jelas, Bu, jelas. Oke. Ya, Bu Yona, Dengar Bu. Jelas. Yona kemarin sinyal lihat tuh Bu, saya mau bagi-bagi Bu. Oh iya, berarti Yon aja nih yang kurang jelas nih suara Ibu. Ya, ada juga di alam ini banyak juga unsur-unsur yang tidak dapat berikatan ion ya. Dia tidak mau menyerahkan elektronnya ataupun menerima elektron lain karena kebanyakan dia serahkan. Itu misalnya unsur-unsur yang pada golongan 4. Nah, ikatan apa yang akan terjadi jika ia ingin mencapai kestabilan? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ikatan kovalen, ya. Nah, untuk lebih semangat memahaminya, silahkan kita lihat dulu video berikut ya. Bu, tak nampak videonya, Bu. Belum muncul Bu. Belum ada, Videonya Bu. belum muncul. Aja Bu, Ibu belum presenting Bu. Suaranya aja, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah nampak, Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Ya, kita ulang ya. Diperhatikan, itu atom apa? Nah, oke. Sudah diamati? Sudah, Bu. Apa yang kalian lihat tadi? Ada Elektron unsur pasangan, ada Bu. elektron. Ada yang stabil 8, ada yang tidak, Bu. Ya, ada atom yang stabil, ada yang tidak. Nah, dari video yang kita amati tadi, silakan coba dibuka LKPD-nya yang udah Ibu share di WA.
Sudah dibuka? Sudah di download? Sudah, Bu. Bu. Sudah. Ya, buka lagi buka, Bu. LKPD-nya. Ya. Nah, berdasarkan video yang kita amati tadi, silakan coba diidentifikasi masalahnya apa yang kamu rasa perlu kamu tanyakan. Baik, Bu. Coba ditulis di LKPD-nya ya. Ya, Bu. Sebelum itu kita bagi kelompok dulu ya. Untuk kelompok 1, Ibu kasih nama kelompok helium. Anggotanya Sadi, Marta, Hasjum ya. Kelompok 2, Ibu kasih nama neon. Anggotanya Yona, Yuniarti, Nurtati. Kelompok 3 argon. Anggotanya Siska, Rohma, dan Nofri ya. Nah, coba. Saya tak ada, Bu. Saya tak ada. Saya tak masuk. Oh iya, Rahmi masuk ke kelompok argon ya, sama Siska. Yuk, kita diskusi. Silakan diskusi lewat WA grup kita tuh ya. Apa aja identifikasi masalahnya, silakan ditulis di LKPD-nya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana kelompok argon, Siska? Identifikasi masalah yang pertama, Bu. Mengapa F berikatan dengan F lainnya? Ya, yang kedua kelompok argon. Saya, Bu. Kelompok Kelompoknya, neon. Bu. Iya, kelompok neon, Bu. neon. Kelompok neon Yona. Apa identifikasi masalahnya? Ikatan apa yang terjadi antara F dan F itu, Bu? Ya, bagus. Nah, saya, Bu. Tambahan, Ya. Bu, dari kelompok kami, Bu, kelompok Yona. Ya, Nurtati. Ikatan kovalen ini apa ya artinya? Kami belum tahu lagi, Bu, belum cari jawabannya yang pasti, Bu. Itu Ya, yang menjadi masalah kami, Bu. Ya, kita identifikasi dulu masalahnya itu ya. Kita tulis dulu tuh. Betul yang kalian kemukakan tadi. Silakan ditulis di LKPD-nya ya. Nah, selanjutnya silahkan membaca literasi buku paket kalian, buku kimia, bahan ajar yang Ibu bagikan, kemudian boleh juga dicari referensi lain di internet ya untuk mengumpulkan data tentang ikatan kovalen. Oke, Bu. Ya. Berapa menit, Bu? 10 menit ya. Ya, Bu. Baca dulu bukunya. Kalau masih kurang, ada yang perlu dicari di internet, kalian cari di internet. Ya, bahan ajar yang Ibu bagikan juga dibaca ya. Apa itu ikatan kovalen? Nah, kemudian sudah? Sudah, Bu. Sudah selesai. Kelompok kami sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Kelompok argon sudah? Siska, Rohma, Nofri, Rahmi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, silakan olah datanya lagi selanjutnya. Ya. Ada beberapa pertanyaan di situ. Diskusikan dengan kawan-kawannya di kelompoknya ya. Ada yang tidak mengerti? Ada yang tidak paham? Kelompok kami sudah selesai diskusinya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Hasjum, sudah? Nah, oke. Selanjutnya kita presentasikan hasil diskusinya tentang ikatan kovalen. Oke, kelompok helium. Marta, coba.
Apa hasil diskusimu dengan kawan-kawannya? Silakan dikemukakan atau perwakilannya. Perwakilan aja Pak Sadi aja dulu, Bu. Oh ya, Tadi. Bu, saya lagi sakit Presentasikan hasil kepala, diskusinya. Bu. Udahlah kelompok kami aja lah, Tati. Maju Tati. Iya, iya. Tadi tuh dari jam pertama tadi dengan matematika, Bu, memang kayak gitu tuh, Bu. Sakit kepala dia, Bu. Iya, dia nih Semangat belum dia, makan Bu. vitamin dia nih. Padahal udah sarapan tadi saya lihat, Bu, dia. Kebanyakan makan mungkin ya sakit perutnya. Kelompok kami sudah dapat jawabannya, Bu, dari identifikasi nasional kami tadi. Bahwa yang kami dapatkan ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non logam dengan unsur non logam, Bu. Kemudian dari contoh dari tayangan yang Ibu beri tadi, F itu sesama S, F saling menstabilkan, Bu, supaya mereka stabil, jadi mereka bergabung, Bu. Ah, itu dulu, Bu. Mungkin tambahan dari Yona, Bu. Ya, Yona. Kan Ada tambahan itu yang Yona? kita bahas sama-sama. Sama-sama dengan Tati, kita sekelompok Tati. Oh iya. Ya mana tahu ada tambahan lagi Ibu dari Dana. kamu. Ya. Dari tuh. Ibu, kami dari kelompok 3. Ya. Bu Dana. Kelompok Argon. Silakan. Ya. Ikatan logam itu terjadi, ikatan kovalen itu terjadi pemakaian bersama sepasang elektron, Bu. Jadi baru bisa berikatan seperti itu. Dan kedua terjadinya sama dengan Tati tadi, unsur yang terjadi antara ikatan yang terjadi antara non logam dengan non logam, Bu. Betul itu aja, Bu. Betul, Francisca? Betul, Bu. Intinya tuh, Bu, Ya. atom yang sama-sama kurang. Sama-sama Yang kurang. Saling memberi, Bu. Ya, Saling yang sama-sama punya elektron. Ya, Bu. Oke. Jadi ketika udah stabil, jadi kayak tadi kan Bu ada ujung-ujungnya diketawa kan Bu, ada 8, nah sama-sama 8 berarti udah stabil tuh Bu, kayak gitu Bu. Kalau ion kemarin kan ya ada yang memberi, ada yang menerima Bu. Kalau ini sama-sama berbagi Bu, indahnya berbagi judulnya Bu. Ya betul, bagus ya. Apa yang kalian sampaikan bagus, itu benar ya, bahwa ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, tadi kan F punya kurang 1 elektron, ya. F yang lain juga. Jadi saling berikatan untuk kestabilannya. Oke, ikatan kovalen itu ada berapa? Yang Ada siapa? 4, Bu. 3 Bu. Ya, ada 4 ya. Ada Ada ikatan 4, Bu. kovalen tunggal, ikatan kovalen Ya, rangkap 2, 2, rangkap 3, dan 3, Bu. koordinasi. Koordinasi, Bu. Ya. Bisa kan membedakannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nah, kalau begitu untuk mengetahui sudah sampai mana pemahaman kalian, kita kuis dulu ya. Nah, linknya tuh udah Ibu kirim di Google, di WA group ya. Coba dilihat linknya, dibuka. Banyak soalnya, Bu. Tidak, cuma 3 itu soalnya. Oh ya, berapa menit, Bu? Ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan dibuka, kerjakan. Setelah 10 menit ya. Baik, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, waktunya habis 10 menit ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya udah kirim. Nah, Ibu cek nih, siapa yang belum mengerjakan nih?
Oke, udah selesai semuanya ya, udah masuk. Nanti nanti Ibu nilai minggu depan hasilnya. Oke, dah Ibu Ibu rasa kalian sudah paham materi tentang ikatan kovalen ini. Nah, minggu depan kita lanjutkan dengan geometri molekul ya. Nah, tolong dibaca-baca bukunya sebelum kita masuk. Nah, oke. Sebelum kita tutup, silahkan kita berdoa dulu. Yuk, Francisca, pimpin doa penutupnya. Semoga apa yang kita terima ilmunya berkah, Mas. Oke, Francisca. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu? Ya, oke. Sampai jumpa minggu depan lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya demikian kita udah melihat presentasi dari Ibu Dona. Sekarang kita evaluasi Bu Dona ya. Silakan Bu Hasjum, supaya nggak tegang Bu Hasjum. Nanti Bu Hasjum mau tampil kan? Nah Bu Hasjum dulu. Ya Bu, untuk Bu Dona secara keseluruhan pengamatan saya ya Bu ya, udah bagus. Cuma tadi hanya melihat kurang hidup aja suasana kelas menurut saya. Kemudian yang kedua, di evaluasi ini kan menggunakan Google Form itu, jadi tidak perlu lagi Ibu nilai gitu kan, nanti kalau kan ada settingnya keluar nilai, jadi tinggal mengumumkan aja gitu aja. Dari evaluasi saya untuk Bu Dona secara keseluruhan udah bagus gitu. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Ibu Roma. Silakan Bu Roma. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan mengomentari sedikit tentang penampilan dari Ibu Dona. Mohon maaf ini Bu Dona. Secara keseluruhan. Suaranya agak besar sedikit Bu Roma. Kurang dengar. Suaranya agak besar sedikit. Sudah Bu? Ya. Secara keseluruhan penampilan Bu Dona tadi dari pembukaan, dari isi dan penutup itu sudah tampak feedbacknya, ada teknologinya sudah ada, kemudian menggunakan Google Classroom juga, menggunakan WA, ada Google Form kan, dari absennya juga, kemudian soalnya juga itu tampil di dalam bentuk form, terus ada juga YouTube-nya. Kemudian di Steam-nya itu terlihat juga Bu, sudah terlihat apa engineering-nya sudah terlihat, science-nya sudah terlihat. Kemudian cuma di pembukaan ini Bu, apakah saya terlupa? Tujuannya tadi lupa ya. Nah, tidak masalah Bu, nanti kan bisa diperbaiki. Kemudian di isinya juga sudah sesuai dengan sintak-sintaknya, sudah terlihat itu prosesnya. Penutupnya juga sudah bagus. Semua tahapannya sudah tampak. Satu lagi ini Bu, tadi di stimulus itu kalau tidak salah saya dengar, kan Ibu kan tadi ada persepsinya itu tentang ion ya kan, ada logam dan logam, itu Ibu tuh langsung masuk kalimat ini kovalennya. Jadi seolah-olah stimulusnya itu sudah Ibu ada pertanyaan tentang kovalen di tadi itu kalau tidak salah dengar gitu. Nanti salah tolongin apa. Jadi yang saya dengar tadi stimulusnya itu sudah Ibu tanyakan di awal sebelum Ibu menampilkan video kalau tidak salah dengan saya. Tuh, seharusnya kan tidak ada bentuk pertanyaan di stimulusnya. Tuh. Kemudian ini juga Bu, apa nanti itu kan sepertinya Ibu tuh tadi kan saya lihat siswanya itu kan ada yang makan, saat itu kan makan. Mengapa tidak ditegur gitu Bu?
Jadi kalau misalnya kalau ada siswa kita yang melakukan hal yang di luar kewajaran ketika kita mengajar, mungkin kan sebaiknya kita tegur, gitu kan, kita kasih arahan, gitu kan, supaya jangan dulu makan atau gimana lah, gitu kan, izin dulu. Misalnya gitu Bu, ini Bu ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Bu, ya sudah bagus, lembut sekali suara Ibu. Hal itu deh Bu ya. Secara keseluruhan sudah bagus, alhamdulillah. Tinggal nanti memperbaiki saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Roma. Selanjutnya Ibu Wiwin. Baik, makasih Bu Eni. Ibu Dona. Ibu Dona ini berdasarkan pengamatan saya nampak sebagai guru yang sabar dengan suaranya yang lembut, tenang, begitu. Nampak sekali Bu Dona ini guru yang sabar. Lalu secara keseluruhan, secara umum pembelajarannya sudah baik, sudah urut, tahapan-tahapannya terlihat jelas. Lalu ada beberapa yang ingin, penguatan juga ada tadi baik sekali, cuman ada beberapa yang agar nanti bisa menjadi bahan untuk koreksian dan perbaikan. Saya ingin bertanya nih Bu Dona, pada saat kajian kelompok, itu Bu Dona lakukan, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar Bu. Pada saat pembagian kelompok itu dilakukan sebelumnya atau saat pelajaran sekarang gitu? Ya, tadi tuh saya bagi kelompoknya setelah itu motivasi ya. Artinya saat pembelajaran hari ini bukan sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya begitu. Iya Bu, hari pas pembelajaran tadi. Alangkah lebih baiknya pembagian kelompok sudah kita bagikan terlebih dahulu dan sudah disampaikan ke kelas tersebut. Minimal malamnya lah, misalkan besok nih pelajaran, besok kita belajar ini kelompoknya, supaya ini materinya disampaikan ke anak-anak supaya bisa mempersiapkan pembelajaran tersebut. Lalu diskusi untuk literasi, pengolahan data dan lain-lain. Alangkah lebih baiknya jika diberitahukan waktunya. Misalkan sekian menit, kalian lakukan literasi ini sekian menit, pengolahan data nih sekian menit, begitu, supaya lebih terorganisir. Lalu pada saat Ibu memberikan penguatan materi, itu bisa juga Ibu tambahkan dengan tayangan gambar untuk memperjelas. Ya, ini juga sebagai pembelajaran buat diri saya sendiri. Pada saat penguatan materi bisa juga ditayangkan gambar atau PowerPoint kita tentang materi, karena kan tidak semua anak itu punya kemampuan kognitif yang lebih. Nah, punya daya nalar yang lebih, punya kemampuan berpikir yang lebih. Jadi kita harus memikirkan murid-murid yang daya tangkapnya kurang atau daya nalarnya kurang, kognitifnya kurang. Artinya kita juga harus memberikan penjelasan yang mudah yang atau agar lebih mudah paham begitu. Lalu di bagian akhir Ibu lupa tadi mengakomodir kesimpulan ya Bu ya. Jadi anak-anak sudah Bu. Anak-anak yang menarik itu presentasi ya. Presentasi kesimpulan lewat ya Bu. Di bagian akhir itu apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini untuk menggali pemikiran mereka lagi, masih ingat atau tidak mereka dengan pembelajaran kita yang sudah kita lakukan tadi. Organisasian waktu masih agak kurang ya Bu ya. Tadi masih banyak waktu yang tersisa. Saya rasa itu cukup ini. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Bu Wiwin. Sama-sama. Ibu, mic-nya lupa dihidupkan Ibu.
lupa, sorry. Lupa tadi itu. Biasa saya buka jadi kelupaan, sorry. Jadi apa yang sampaikan Bu Wiwin tadi itu sudah sebagian besar ya saya rasa udah bisa dimengerti ya Bu Dona. Jadi waktunya Bu Dona itu tadi masih ada sisa 10 menit Bu Dona. Ya. Jadi masih bisa dimanfaatkan sebenarnya ya. Dan pertama kalau yang lain itu kan body language-nya kelihatan itu matanya ke sana ya. Kalau Bu Dona matanya nggak ke sana ya mungkin komputernya di depan ya kan. Jadi Bu Dona punya mata yang kelihatan tuh Bu Dona. Jadi mata Ibu itu tegang loh. Ya. Jadi kalau saya lihat pengamatan mata ya Bu ya. Ibu mata itu matanya ke depan sini, tapi Ibu ya matanya tegang banget gitu. Coba agak lebih santai senyum gitu kalau ngajar gitu ya. Jangan terlalu kayak seperti tegang gitu. Nanti kamu Ibu lihat videonya sendiri ya. Nanti kan rekamannya Kakak Ibu akan lihat sendiri kan. Jadi kelihatan Ibu itu tegang gitu kayak seperti orang sidang gitu ya. Gitu, kurang senyum gitu ya. Coba dibuat agak lebih rileks gitulah ya. Nah, itu sih pertama ya. Nah, sehingga Ibu tuh kelihatan seperti aduh saya mau ngomong apa lagi ya? Apalagi gitu loh, Bu. Jadi tata bahasanya itu agak susah dimengerti gitu ya. Nah, jadi itu pertama ya. Nah, kedua stimulusnya ya Bu, kalau saya lihat RPP-nya ya Bu Dona, di RPP itu kan Ibu ada lagu itu, video itu bagus, yang kongsi-kongsi itu loh. Yang dari Malaysia itu ya videonya tentang kongsi. Iya Bu, seperti itu film saya ganti. Nah itu kan kalau menurut saya itu sebagai persepsi bagus Bu. Oh iya, Jadi kan dia saya tidak ganti ngomong itu. kongsi. Nah kongsi itu maksudnya pemakaian bersama kan mereka ya. Iya. Nah itu nanti Bu bisa dia persepsi itu apa ya anak-anak lihat itu kan ada nyanyinya, ada lirik. Kalau saya lihat malah bagus kan. Cuma Ibu kemarin kan penempatannya di stimulus gitu. Iya. Nah, jadi kalau Jadi itu misalnya dia persepsi Bu ya. ya dia persepsi, kemudian Ibu bisa tanya mereka gitu. Dari video itu apa Bu kan waktu mereka bilang berbagi bersama gitu kan. Nah, baru Ibu mengatakan ataupun ada berbagi bersama untuk mencapai kestabilan gitu kan. Nah, minggu lalu kita ada belajar bagaimana ikatan ion. Nah, kan nanti kan mereka cerita. Nah, di situ mencapai stabilannya dengan apa? Dengan serah terima elektron. Ya kan seperti itu. Itu ada persepsi. Kalau persepsinya itu kemarin jangan hanya videonya aja, tapi habis video itu harus ada kalimat pengantarnya Bu. Gitu. Kan Ibu Bu sukanya stimulusnya video plek nggak ada apa-apa. Nah, tapi kalau ditambah dengan begitu juga atom, ikatan ion apa itu kan nggak persepsi. Nah, baru hari ini kita akan belajar. Nah, apa lain untuk mencapai kestabilan. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan LKPD. Nah, itu urutannya seperti itu, Bu. Nah, jadi baru lihat video ini. Nah, anak-anak sudah lihat ya. Nah, apa yang anak-anak lihat gitu. Itu kita menyusunnya, membimbingnya seperti itu, Bu. Nah, tuliskan apa dari video itu ya anak-anak akan mengetahuinya, akan pengen tahunya apa gitu loh. Nah, mungkin identifikasinya seperti tadi ya kan. Atom F bersama atom F membentuk ikatan apa Bu, ya kan? Nah, jadi waktu mereka presentasi Bu, Ibu jangan terpacu dengan pembentukan ikatan kovalen. Tapi harus tanya mereka gitu loh. Tadi kan ada yang bilang untuk mencapai stabilan Bu, gitu kan? Mereka membentuknya stabilan. Berapa pasang elektron? Nah, Ibu kan ada ngomong itu kan? Berapa pasangan elektron yang dipakai bersama-sama dalam membentuk ikatan molekul F2 gitu kan? Nah, jadi kalau itu kan jadi ada satu rangkaian, jangan hanya tanya karena terpaku dengan proses pembentukan ikatannya aja. Jadi Ibu, pemakaian elektron bersama Bu ya, Ibu sudah cukup. Nah, berarti kan Ibu ada tanya-tanya gitu. Bu Dona kurang tanya-tanyanya gitu ya. Jadi misalnya ya, udah kestabilan. Nah, ikatan kovalen adalah, nah jadi yang di situ ikatan kovalen berapa pasang elektron? Saya nggak mendengar loh. Berapa pasang elektron itu kan penting itu Bu.
Bu ya. Iya, Bu. Nah, kemudian tadi Ibu tanya itu ada rangkap 2, rangkap 3 Bu. Meskipun dikasih kembali gitu loh. Apa itu rangkap 2 beda dengan rangkap 3 gitu loh. Kan Ibu membandingkan IPK-nya. Nah, jadi ini ditanya waktu mereka presentasi tadi itu yang kurang Bu Dona gali gitu. Bu Dona dengar aja. Tapi kalau kita sebagai guru kan fasilitator, kita kan harus berusaha. Kalau yang tidak hanya sampai di situ kurangnya, kita bisa tanya, nah nak tadi yang ini presentasi Ibu Yuni, kita rangkap 2, rangkap 3. Betul? Betul Bu, apa perbedaannya? Kelompok siapa yang mau menjawabnya? Gitu loh. Jadi lebih kelihatan aktif. Maka tadi Bu Hasjum bilang agak kelihatan kurang aktifnya di situ. Ibu hanya siswa presentasi, dah gitu. Itu bisa dibarengi dengan saya lihat ini yang kurang itu Ibu. Gitu. Ya. Jadi kelompok ini bilang begini, apa pertanyaan Ibu lebih lanjut gitu. Gitu. Nah, sehingga bisa terlihat apa yang IPK Ibu mau membandingkan kan ikatan rangkap 2, rangkap 3 kan. Nah, itu bisa terlihat di proses juga gitu, bukan hanya melulu di dalam evaluasi. Jadi kalau kita proses itu IPK kita, itu juga harus, makanya IPK itu kan saya katakan di dalam tujuan pembelajaran mencapainya melalui apa? Kan melalui diskusi kelompok. Nah, siswa dapat membedakan, membandingkan gitu kan. Nah, akhirnya itu bisa tercapai misalnya. Terus ya biasa. Nah, ini kan masih pengamatnya saya ya, udah berhari-hari kita belajar bersama kan, udah nggak terlalu sebenarnya asing kan. Nah, nanti kalau Ibu benar-benar asingnya itu adalah dosen lain kan, yang Ibu belum pernah tahu ya kan. Nah Ibu Wiwin mungkin yang baru masuk ke kita ya. Tapi kalau misalnya hari ini kan Ibu sama teman-temannya kan udah sering ya, walaupun tak maya ya, gitu. Jadi kita agak friendly lah. Ini nanti kita dengan siswa bukan agak sama gitu kan. Nanti kan kalau PPL kan ibu-ibu akan mengaktifkan siswa Ibu. Nah, Ibu tuh benar-benar akan kelihatan kalau Ibu dekat dengan siswa atau tidak gitu kan. Nah, itu juga akan kelihatan gitu. Ya. Nah, itulah kita belajar. Nggak apa-apa, Bu. Maksudnya saya juga mengerti ya. Ibu belum biasa dengan model seperti ini ya. Apalagi saya dengar Bu Dona kemarin kan seringnya pakai WA ya kan. Dona kan cuma cerita sama anak-anak sering pakainya WA kan. Nah, Iya, jadi mungkin kebiasaan WA jadinya begitu kita tatap muka kan jadi agak kaku gitu. Nah, ya kemarin saya udah bilang juga kalau Ibu Wipin WA juga harus ada TikTok sebenarnya, harus ada interaksi dengan siswa-siswa yang lain gitu. Misalnya Ibu tanya, gimana pendapat yang lainnya gitu loh saat dia diskusi gitu. Nah, jadi jangan bikin WA yang tertutup, tidak ada pertanyaan gitu ya. Nah, itu Bu. Jadi harus biasa siswa bertanya juga. Ya. Oke, itu aja. Suaranya sih udah bagus ya, intonasinya. Cuma itulah kurang senyum gitu ya, agak tegang aja mukanya. Oke, itu aja. Saya rasa kita akhiri dulu sesi 1, kita beri applause untuk yang sudah maju hari ini. Oke, itu aja. Saya rasa kita akhiri dulu sesi 1, kita beri applause untuk yang sudah maju hari ini.